warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ustaz, ustazah, guru-guru yang saya dan kita muliakan, Ustaz Hendra dari Yayasan Al-Qolam Peduli Palestina, pengurus DKM Masjid Nurul Izzah Cisaran Kulon Al-Jamani. Mudah-mudahan beliau-beliau semua, guru-guru kita sehat, berkah, mulia dunia dan akhirat. Para orang-orang tua, sesepuh-sesepuh, Pak RT, Pak RW, Lurah Camat, Dimas Babinsa yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang hari ini kita berkumpul dalam rangka rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa dengan beliau di surga. Karena jauh sebelum kita ada, sebelum kita lahir, beliau udah rindu. Bahkan sudah nitip rindu kepada para sahabat buat kita semua. Saking rindunya beliau ingin ketemu dengan kita yang belum ada dan belum berjumpa dan belum dijumpai. Beliau sampai minta jaminan sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita umatnya dari mulai beliau diutus sampai nanti hari kiamat, semua yang beriman kepada Allah dan Rasul tempatnya di surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, tempatnya di surga. Apapun partainya, siapapun capresnya, selama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, surga tempatnya. Makanya jangan ribut gara-gara partai, jangan berantem gara-gara beda pilihan capres. Siapapun presidennya, beras tetap beli. Ya, kan udah pengalaman, rakyatnya ribut, yang di atas mah ngopi. Masa mau diulangin lagi? Yang di bawah berantem, mantu sama mertua, besan sama besan, istri sama suami. Yang di atas mah akrab. Orang politik mah ya bercanda-bercanda. Teman jadi lawan, lawan jadi teman, kayak anak kecil kalau main. Awas ya, kalau gua nggak diajak besok gua punya gundu, gua nggak bagi, gua timbuk lu. Zaman anak kecil gimana tuh? Hari ini dia berantem sama yang sini, berteman sama yang di situ. Besok yang ini jadi temannya, yang itu dimusuhin. Udah, itu politik. Balik lagi, begitu cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, saking rindunya pengen ketemu, beliau minta jaminan ke Allah agar kita semua masuk dalam surga. Itu pertama. Jauh sebelum kita rindu, beliau sudah merindukan kita semua. Dua. Terus apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul supaya kita masuk surga? Itu pertanyaan kan?
Pertanyaan saya buat ibu-ibu, masuk surga itu gampang atau susah? Nggak mungkin dibikin susah oleh orang yang mencintai dan menyayangi dan merindukan. Nggak mungkin. Nabi rindu sama kita, pengen kita ke surga. Masa dibikin susah masuk surganya? Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Masuk surga gampang atau susah? Gampang. Meninggal dulu. Cepat ya berubahnya ya. Nggak nyampe 1 menit. Itulah politiknya saya ya. Dalam bertanya, cepat berubahnya ya. Baru sekian detik yang lalu susah, sekian detik kemudian gampang. Dan memang gampang kalau tahu caranya. Secara logika, kenapa susah? Nggak akan mungkin Nabi bikin susah. Orang Nabi kangen kok sama kita, Nabi rindu kok sama kita, Nabi kepengen kok ngumpul sama kita. Masa jalan ketemu sama beliau dibikin susah? Ya pasti dibikin gampang atuh. Betul nggak? Masa Pak Ustadz? Oke, 1. Ibu belum berbuat, kita belum beramal, baru punya niat. Ya Allah, saya niat. Nanti kalau saya punya uang, saya mau sekolahkan anak yatim. Belum dikerjakan, baru niat. Sudah dicatat belum pahalanya? Pahala ibadah karena niat dicatat oleh Allah. Itu jalan gampang atau susah menuju surga? Modal niat. Niat doang belum dikerjakan. Ya Allah, saya niat. Nanti kalau uang saya banyak, saya bukan cuma nyantunin anak yatim, tapi mau ngawinin emaknya yatim. Niat. Udah dicatat belum pahalanya? Kata ibu-ibu, nggak apa-apa, sebatas niat. Silahkan kumpulkan niat yang banyak, tapi awas kalau dikerjain. Tapi begitu ada orang niat jahat, saya kesel sama ibu itu. Itu teman pengajian saya. Nanti kalau ngaji bareng saya umpetin sendalnya. Biar dia pulang nyeker. Biar dia malu kakinya kepanasan. Awas aja ketemu saya di pengajian, saya umpetin sendalnya. Niatnya jahat, tapi nggak dikerjakan, dicatat dosa enggak? Kan enak. Niat baik tidak dikerjakan, sudah dapat. Niat baik belum dilaksanakan, sudah dapat. Niat jahat, niat buruk tidak dikerjakan, tidak dicatat dosa, bahkan bisa dicatat pahala. Kenapa? Menggagalkan keburukan, malah jadi pahala. Ya Allah, saya sadar tadi rencana saya memang saya pengen umpetin sendalnya, tapi setelah dengar ceramah Pak Ustadz, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, rasanya mending saya bawa pulang sendalnya. Malah nggak jadi ngumpetin. Aduh, sadar habis dengar pengajian. Sadarnya dia untuk meninggalkan kejahatan, jadi pahala nggak? Jadi pahala nggak? Apa itu nggak jalan mudah menuju surga? Mudah. Dibikin gampang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Nabi rindu. Baru bicara niat loh, belum beramal. Kalau sudah bicara amal, Masya Allah. Bu,
PSK racun naon di Ancamalik teh namanya jablay. Di Jakarta juga jablay sama apa dari sini bukan. Ada PSK perempuan nakal tiap hari melakukan dosa yang besar. Ini hadisnya sahih, ada dalam riwayat Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Satu waktu perempuan ini ketemu dengan seekor anjing di pinggir sumur. Ini masyhur, kita sering dengar. Anjing itu menunjukkan rasa haus karena lidahnya keluar. Apa namanya? Menjulur. Beler apa? Meler. Meler. Dia buka sepatunya, dia ikat. Dia ambil tuh air dari sumur, dikasih minum kepada anjing haus tadi. Apa yang Allah berikan? Rahmat, ampunan dosa, dan surga kelak tempat perempuan ini. Kalau dipikir-pikir kok bisa ya ada perempuan nakal tapi kelak tempatnya di surga karena amalnya ngasih minum anjing haus. Tapi ini jangan sampai jadi dalil. Oh kalau begitu sudah ada apa menjablay saja. Habis dengar ceramah Pak Ustadz Soleh, pokoknya kita pasti masuk surga. Terus ya yang penting pulang mangkal cari rumah orang yang punya anjing. Bawa air seember-seember, tuh anjing minum, saya mau ke surga. Bukan itu maksud dalil ini. Dalil ini punya pesan kepada anjing saja, kepada binatang saja. Kamu berbuat baik, Allah catat pahala, Allah catat ampunan dosa. Apalagi kamu baik sama tetanggamu, sama saudaramu, sama orang tuamu, sama anakmu, sama istrimu, sama suamimu, sama teman sahabatmu. Kalau kepada binatang saja kebaikanmu dicatat pahala dan dicatat sebagai ampunan dosa, apalagi kepada manusia. Itu yang mesti diambil. Bukan berarti boleh dong Pak Ustadz. Bukan. Maksudnya tidak ke sana. Saking gampangnya masuk surga. Tabassumuk fi wajhi akhika shadaqah. Kamu ketemu teman senyum aja dicatat sedekah, padahal sedekah itu perkara paling berat. Ada uang 100.000, 50.000, 2.000, 1.000. Biasanya kalau kotak lewat mana yang masuk? 1.000. 1.000 baru, 1.000 lecek, 1.000 robek. Mana yang masuk? Robek. Ya Allah, robek-robek dah biar panitia yang nyambung. Sudah kecil, pilih yang paling jelek. Itu sedekah. Karena umumnya manusia itu pelit, kikir, bakhil. Apa? Cap jahil, geregese, patah kuning. Naon lah. Ya, banyak nama-namanya itu. Masa senyum dapat pahala sedekah? Coba aja ibu praktek. Kapan ibu senyum? Biasanya kalau disenyumin duluan. Coba kalau ketemu, belum tentu mau senyum. Ngapain saya senyum Pak Ustadz? Orang dia aja nggak senyum. Sama teman ibu juga bilang gitu. Saya juga ngapain senyum? Dia aja nggak senyum. Akhirnya tiap ketemu gak ada yang senyum karena saling nunggu. Padahal perintah Nabi, kau senyum aja dulu.
Mau dia senyum gak senyum urusan belakangan. Justru kalau ada teman yang kita senyumin dia gak senyum, kasih tahu pengurus majelis taklim, ustazah, jangan-jangan teman kita itu matanya totok ayam. Ah, kok gitu? Iya, saya senyum dia gak senyum lagi. Mungkin dia butuh ke rumah sakit mata. Ayo kita patungan. Kan jadi nolong temen ya. Hebat. Kalau hati tidak baik, nggak mungkin mau senyum. Senyum itu butuh ketemu. Jangan coba-coba nggak ada teman senyum sendiri. Diangkut itu ke rumah sakit. Ayo bawa, kayaknya udah ada kelainan ini orang. Kalau sudah benci, jangankan ketemu orangnya, ketemu sendalnya aja lari. Sendal dia nih, pulang. Padahal pabrik sendal bikin jutaan pasar, tapi kalau udah benci, dia bisa tahu loh itu sendal musuhnya. Entah, baunya kali kecium ya. Ini pasti sendal dia. Ini sendal dia udah gak salah gitu. Tahu dari mana? Ini gue sih sendal dia. Padahal jutaan pasar loh pabrik itu bikin, tapi dia bisa tahu itu sendal musuhnya loh. Gimana mau senyum ketemu sendalnya kamu? Makanya dalam Islam itu, kalau kamu merasa cinta, kalau kamu merasa rindu, kalau kamu merasa besti, ini kan pasti punya banyak besti. Benar gak? Benar? Ibu punya besti. Ibu doain gak besti ibu setiap hari? Nggak percaya. Enggak. Makanya banyak besti pada akhirnya jadi bestai. Mohon maaf nih, kalau sudah jadi bestai keluar semua tuh kotoran bestinya. Belum tahu kan? Si dia tuh, itu kan besti lu dulu. Keluar semua tuh kotoran akhirnya sampai yang paling dalam. Kenapa? Sebab kita cuma ngomong cinta tapi kita nggak pernah ngedoain. Contoh, mana di sini yang besti sama besti? Saya mau kasih contoh. Mana ini besti? Oke, ibu namanya siapa? Ibu Yanti. Ibu Vivi dan Ibu Yanti besti. Oke, Bu Yanti. Tiap hari ibu pernah nggak nyebut nama Bu Vivin dalam doa? Contoh, ya Allah, jadikan Bu Vivin orang yang kaya, duitnya banyak, suaminya soleh, anaknya pinter, hartanya berlimpah, biar dia bisa pergi umroh, pergi haji, jalan-jalan ke luar negeri, healing sampai hilang. Biasanya orang kalau lagi healing, hilang dari status. Lagi susah, nongol di status. Ya Allah, tega banget. Mana sih teman gue? Panjangnya lagi susah nongol di status. Kalau lagi healing hilang sudah. Kemana teman kita? Lagi healing, pantes hilang di status. Lagi susah nyari teman, lagi senang, ada nggak yang nyari teman? Halo semua teman-temanku di grup WA, gue baru aja dapat duit nih 5 juta, lu pada ke rumah deh, gue bagi-bagiin 100 biar silaturahmi nggak putus. Nggak ada. Lagi susah nyari teman, lagi seneng, mana teman dicari? Katanya besti, boro-boro kasih 100, mendoakan secara khusus saja. Hampir kita tidak pernah. Kalau cuma ya Allah ampuni teman-teman saya, itu mah umum. Ya Allah ampuni muslimin muslimat, itu mah umum. Ya Allah ampuni dosa Bu Yanti dan keluarganya, senangkan dia beserta keluarganya. Nah itu rada susah tuh.
Ya Allah bikin kaya, gak usah lah, ngapain dia kaya-kaya. Ntar kalau kaya dia sombong ya Allah. Belum didoain udah disuzonin coba. Ya Allah, pengen sih doain dia punya uang, tapi nggak punya uang aja susah dihubungin lah. Apalagi uangnya banyak, nggak usah deh, biar saya aja yang kaya ya Allah, ntar dia saya bagi. Pengen doa yang terbaik, kayaknya tuh kita rugi, kayaknya rugi perasaan. Coba deh doa khusus, saya nggak cerita doa umum ya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, itu umum. Coba yang khusus, mana besti-besti itu? Yang kita kenal si A, si B, si C, si D. Bahkan kita tahu kesulitannya, kita tahu penderitaannya. Pernahkah kita sebut namanya langsung di hadapan Allah agar orang ini dimudahkan, urusannya digampangkan, dia punya uang biar dia bisa lunas utang-utangnya? Yakin saya kita tidak akan pernah rela mendoakan itu kepada teman kita. Yakin saya. Kayak nggak rela melihat orang senang itu nggak rela. Padahal kalau itu kita lakukan, itu doa paling mustajab. Karena besti, kecuali musuh. Kalau musuh bebas, Anda mau doain apa aja terserah. Satu, Anda diberikan kebebasan karena ada tiket VVIP. Makanya jangan zolim sama orang. Hati-hati yang zolim, yang suka komen-komen jahat di Instagram. Itu yang kamu komenin, itu dapat free pass. Satu, kebebasan doa mustajab. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati sama doa orang yang kamu sakiti. Doanya mustajab. Dua, orang itu diberikan kebebasan untuk membalas. Kalau dipukul, pukul lagi nggak apa-apa. Kalau dikatain, katain lagi nggak apa-apa. Tiga, orang itu diberikan kebebasan untuk nyumpahin. Quran yang bilang perkataan kotor itu Allah nggak senang kecuali ucapan yang diucapkan oleh orang yang terzolimi. Awas, hati-hati. Allah nggak suka kalimat yang tidak pantas, tapi Allah berikan toleransi buat orang yang disakiti. Kalau dia bilang, ya Allah sakit hati saya, bikin miskin dia seumur hidup. Selesai lu, seumur hidup miskin. Awas, hati-hati. Saya mau kasih tahu, umat Nabi Muhammad ini disayang. Sampai urusan dosa saja orang nggak boleh ngasih tahu dosa temannya kepada orang lain. Sebegitunya umat ini dimuliakan. Siapa tutup aib orang, Allah tutup aib dia dunia akhirat. Siapa buka aib orang, Allah yang buka aib dia di dunia dan di akhirat. Tandanya apa tuh? Allah pengen muliain umatnya Nabi. Maka diberikan kebebasan itu. Yang keempat, kau bebas untuk memaafkan dia. Wala afina 'anil nas. Maafin. Kau boleh berdoa untuk keluargamu. Pak Ustaz, ngapain saya nyumpain dia? Ini saya doa, ya Allah, mumpung lagi mustajab, mudah-mudahan besok saya punya Alphard gitu. Mumpung mustajab, ya Allah, anak saya lagi kuliah, biar dia dapat prestasi IP yang bagus, kerjanya cepat diberikan, lulusnya juga sempurna, kemudian mumpung mustajab. Atau merasa perlu membalas, balas. Atau berdoa yang isinya akhirnya sumpah, nggak apa-apa. Qurannya ada, buka aja. Coba ayat yang membolehkan nyumpahin orang keluar tuh, kan ada Mbak Google. Buka aja. Ngeri kan? Terakhir, kau maafin dia. Kau maafin dia, karena pemaaf itu derajatnya derajat takwa, dan itu derajat tinggi. Dikasih 4 kebebasan. Makanya hati-hati. Kalau nggak kuat ngelihat postingan teman, mending ditutup atau gak usah di follow. Benci tapi follow. Begitu keluar postingan nyaci maki, rugi. Kalau tuh orang sabar, kalau nggak sabar disumpahin, selesai. Selesai, saudara. Ngeri ya?
Saya tuh punya resep loh ibu. Ibu boleh lihat saya punya postingan tuh nggak ada yang saya tutup, nggak ada yang saya close, semuanya saya buka. Orang mau nyaci maki saya nggak apa-apa. Kalau saya lagi punya hajat, saya cari tuh yang caci makinya keras. Nah ini dia nih. Ya Allah, sakit hati saya, banyakin duit saya, mudahkan urusan saya, bikin sukses bisnis saya. Emang sih pedih, tapi pedih itu bikin doa cepat sampai. Itu rahasia sih. Coba dilakuin. Kalau nggak kuat-kuat nyumpahin aja. Tapi kalau kuat itu free pass, cepat nyampe doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah nunjukin sama kita bagaimana Umar bin Khattab, Abu Jahal, orang yang paling sadis, paling kejam sebelum memeluk Islam, itu selalu ada dalam doanya Nabi. Ya Allah, dua Umar ini berikan petunjuk. Akhirnya Allah pilihkan satu di antara dua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada musuh Nabi masih doain, masa kepada bestie kita nggak doain sih? 5 menit aja ambil nama, sebut ke Allah, nggak rela kita. Tapi begitu dia punya salah, 5 jam kita kuat ngomongin dia. Kayaknya perlu nih nambah lagi. Besok kita panggil temennya, kayaknya dia banyak bahan deh, kita sambung besok ya. Udah 5 jam to be continued, besok nyambung lagi coba. Tapi 5 menit nyebut namanya di hadapan Allah kita nggak rela. Begitu dia punya salah, 5 jam kita kurang sebut namanya di hadapan orang. Itu bestimu itu. Nah, karena nggak didoain dari besti jadi kan jadi doain. Makanya setiap ketemu Nabi suruh apa? Afsus salam. Kalau ketemu orang, ketemu teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 itu yang dikasih. 1, selamat, mudah-mudahan kamu dapatkan. 2, keberkahan dari Allah kamu raih. 3, kasih sayang Allah semoga terlimpah kepadamu. Biar apa? Biar hati kita terpaut. Orang kalau sudah cinta, kalau udah rindu, yang pertama kali ditanya kabar dan doa yang terbaik. Ibu pernah nggak merasakan masa di mana dulu ibu romantis dengan suami? Masih romantis nggak sih sekarang? Oh masih. Keren dulu doang. Zaman belum ada WA, belum ada email, belum ada BlackBerry, masih pakai pos giro. Surat-suratan. Tiap ada masalah beli diary. Ditulis tuh dalam diary, diary-nya digembok, gemboknya kecil. Ada rasa percaya diri, itu gembok gak akan dibuka, padahal giginya juga patah. Semua isi hati ditulis. Diary-nya harum. Pak, beli buku diary yang wangi. Zaman pos giro, baca surat belum dibaca, baru nama si pengirim, hati udah karena ada rindu. Begitu dibuka, ditanya, apa kabarmu sayang hari ini? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Kamu tahu nggak? Aku nulis surat ini di malam hari saat semua terlelap dalam mimpi, dan aku tersadar betapa kamu bukan mimpi bagi aku. Tetesan air mata jatuh saat pena menempel di kertas ini. Zaman itu belum ada WA, pengalaman senangnya kayak apa, tapi selalu diawali dengan doa.
Semoga kamu baik-baik saja. Apa kabarmu hari ini? Aku selalu mendoakan biar kamu sehat. Kenapa? Karena cinta. Itulah kenapa mukmin dengan mukmin paling tidak setiap berjumpa kamu kasih tuh temenmu 3 doa itu. Selamat, berkah, rahmat. Selamat, berkah, rahmat. Biar apa? Biar kalau temenmu punya kulkas, kamu gak beku. Beli kulkas baru, Pak, beli atuh ini udah beku nih pikiran. Beku. Dia yang nyalain kulkas, tetangganya yang beku. Temennya beli dispenser, dia yang panas dingin, hot cold, meriang sendiri. Temennya jalan ke luar negeri nggak mau kalah, dia ikut jalan ke luar dunia. Innalillahi, meninggal nih orang. Saking mikirin orang lain, sakit meninggal. Papanasan bisi hidang mami. Kenapa? Karena kita nggak pernah doa, kita nggak mau doa, kita pelit sama doa. Tigre pali mah, pali mah tigre. Rasanya kalau ngedoain yang bagus tuh rugi, itu rugi. Gue ngedoain dia amin. Nggak didoain aja belagu, gimana didoain? Dek, mau kan gitu. Padahal Nabi ngajarin cinta, ngajarin rindu, ngajarin kasih sayang. Tapi kita begitu mau ngasih rasanya sayang. Nah, makanya suami banyak yang punya rasa sayang. Begitu mau ngasih ke istri, kok sayang ya? Itu lebih pelit kayaknya ya. Saya mau ngasih duit ke istri saya, tumbuh rasa sayang saya. Begitu ngasih duit, kok sayang rasanya mau ngasih? Itu pelit namanya ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah jalan cepat menuju surga. Ini jam berapa ini? Sudah jam 11.07 ya. 3 menit lagi nanti Ustaz Hendra dengan up to date. Bapak Ibu, saudara kita di Palestina hari ini sedang mendapatkan musibah, bencana, duka kemanusiaan yang amat sangat dalam. Kenapa? Karena yang berteriak bebaskan Palestina, hentikan serangan Israel pada Palestina itu bukan cuma orang Islam, apapun agamanya. Bahkan di tengah masyarakat Israel sekalipun, mereka angkat bendera untuk minta Benyamin Netanyahu menghentikan perang. Rumahnya ini digeruduk sama warga Israel. Karena sudah keterlaluan, serangannya sudah membabi buta. Katakanlah yang diincar Hamas, tapi semuanya dihabisi. Makanya Sekjen PBB bagian hak asasi manusia mundur. Ini genosida, ini pembunuhan massal namanya, ini bukan perang. Kalau perang itu ada etika. Rumah sakit nggak boleh dihancurkan, tempat ibadah nggak boleh dihancurkan, orang tua nggak boleh dibunuh, perempuan nggak boleh dibunuh, anak-anak nggak boleh dibunuh, orang sudah menyerah nggak boleh dibunuh, bahkan pohon nggak boleh dipotong, nggak boleh ditumbangkan, kecuali dalam perkara darurat strategi perang, dipotong untuk menghalangi jalan. Tapi kalau nggak ada maksud apa-apa, nggak boleh orang potong-potong pohon itu dalam perang loh. Etikanya begitu, dan itu menjadi etika perang dunia. Tapi kan kenyataannya sekarang tidak. Dokter dibunuh, rumah sakit dibom, anak-anak diroket, Puan juga ikut diledakkan, semuanya bom. Makanya hampir 4.000 kurang lebih yang wafat dari hampir 11.000 itu anak-anak kecil. Makanya Sekjen PBB itu mengatakan Gaza itu sudah jadi kuburan massal anak-anak. Bukan lagi pejuang Hamas yang diincar, tapi lebih banyak anak-anaknya daripada pejuang yang kamu sedang bidik. Makanya akhirnya beberapa pengurus Perserikatan Bangsa-Bangsa mundur karena nggak bisa. Yang bisa menghentikan itu cuma Amerika. Israel itu nggak dengar PBB, Amerika yang bisa menghentikan. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan besar di Amerika. Ini pelajaran loh, makanya orang Islam tuh harus kaya.
kuasai teknologi. Kita nih kadang kalau lihat saudara kita kaya, kita sebel sendiri. Sebel deh ngeliat dia. Oh ini seneng banget. Padahal kalau dia punya duit, orang punya uang itu bisa berbuat apa saja. Apalagi kalau orangnya benar. Makanya harta di tangan orang soleh jauh lebih manfaat daripada harta di tangan orang salah. Itu Imam Syafi'i. Ketika melihat banyak ulama-ulama yang kaya, seperti Imam Malik. Imam Malik itu kaya loh. Gak pernah pakai baju buatan lokal, bajunya impor. Kalau orang sekarang mungkin baju-baju luar negeri ya, yang mahal-mahal itu, yang satu kaos itu bisa 8 juta. Imam Malik itu branded, high class. Imam Syafi'i sempat heran, kok bisa nih ulama kaya begini? Iya harus kaya, kata Imam Malik. Allah yang suruh kaya. Kalau kaya kasih tahu orang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Makanya Imam Malik bisa ngatur gubernur. Dulu kalau ada gubernur Mekah, Madinah mau ketemu, itu datang harus menyesuaikan waktunya Imam Malik. Imam Malik bilang nggak mau, begitu gubernur. Apa kau ngatur saya? Saya berilmu, duit saya banyak. Nggak penting. Hebat. Imam Syafi'i saja ketika berguru dengan Imam Malik itu butuh ACC dari gubernur. Karena nggak gampang Imam Malik menerima murid. Karpetnya itu nilainya hampir 1,5 miliar kalau dikurskan sekarang. Dahsyat Imam Malik. Dan itu gurunya para imam mazhab. Imam Malik punya murid Abu Hanifah, Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hambal. Pucuk dari sumber keilmuan 4 mazhab itu ada di Imam Malik. Dahsyat ya, dan itu orang kaya, high class. Satu waktu kemudian Imam Syafi'i izin mau berguru ke tempat lain. Kata Imam Malik, kalau ada Imam Abu Hanifah, kau berguru sama Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah udah gak ada. Kau pergilah ke Imam Syaibani. Berangkat Imam Syafi'i ke Imam Syaibani. Sampai di rumah Imam Syaibani lebih mantap lagi. Di atas meja makan, itu bukan makanan, bukan minuman, emas batangan. Ulama tadi. Emas batangan baris di meja makan. Lihat Imam Malik sudah sedemikian dahsyat, Imam Syaibani lebih dahsyat. Imam Syaibani melihat reaksinya Imam Syafi'i lalu bertanya, kenapa? Apa saya kasih aja nih emas ini kepada ahli maksiat? Oh jangan. Harta di tangan orang soleh jauh lebih maslahat ketimbang di tangan orang salah. Nah, itulah yang terjadi ketika harta lebih banyak bergulir di tangan orang salah. Jadi bom waktu, jadi senjata makan Tuhan. Kita kalau punya duit, belanjanya ke orang lain, giliran nggak punya duit, baru ke tetangga. Mau utang? Oh kemarin punya uang aja nggak kesini, utang baru kesini. Temen punya produk nggak dibeli, padahal kita perlu. Harusnya ke temen dulu nggak ada, baru ke orang lain. Ke tetangga dulu nggak ada, baru ke tempat lain. Kita enggak. Senangnya kasih orang, susahnya kasih tetangga. Senangnya kasih orang, susahnya kasih temen. Nggak usah bicara duit, makan jeruk aja kalau asam dikasih temennya. Temen tanya, gimana teh? Enak? Cobain aja sendiri gitu. Asam, ya itu yang gue rasain. Padahal tinggal bilang, asam jangan dicoba. Tapi kayak kita mau bagi-bagi susah gitu, kayak nggak rela susah sendiri, temen mesti kebagian susahnya. Makanya Nagasaki, Hiroshima hancur di bom atom, warung tetangga hancur di bom sama bon utang. Hancur sudah itu warung tetangga, hancur. Gimana mau kaya? Gimana ekonomi bisa hebat? Gimana kita mau berpuasa?
Gimana kita mau ngatur? Duit nggak punya. Yang bisa ngatur itu orang berduit. Dan mereka kaya itu karena kita. Kita yang bikin kaya. Karena kita nggak mau beli produk sendiri. Kita nggak suka kalau melihat saudara tuh lebih hebat dari kita. Mendingan orang lain hebat. Kalau dia hebat, belum tentu ingat kita. Emangnya kalau dia ingat lo? Emangnya kalau dia yang hebat bakal ingat kita? Enggak juga. Tapi kita lebih dominan mending orang lain lah. Nggak ingat maka tahuan orang lain. Tapi kalau dia yang punya banyak, entah kalau nggak ingat sakit hati. Belum ngebantu, udah menghantam. Belum merangkul sudah dipukul. Gimana nggak hancur perekonomian umat? Hancur lah. Nah ini belajar. Lihat Rasulullah kayak gitu membangun ekonomi, dan akhirnya kayak gitu membangun kekuasaan, dan kayak itulah kemudian beliau menaklukkan semua wilayah dengan ekonomi dan kekuasaan penuh cinta dan kasih sayang. Oke, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada saudara kita yang sedang berjuang. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Datang ke Palestina juga kita nggak bisa. Jangan-jangan ibu kalau datang ke sana malah nyusahin orang Palestina. Ibu nanya, ini gimana? Ribet ini. Masih nanya gimana? Anak kecil lebih pintar di sana ketimbang kita yang udah gede. Karena mereka medannya memang perang. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Satu, paling tidak kita bisa doa. Ya Allah, kuatkan mereka, tabahkan mereka, kuatkan ayah yang kehilangan anak, ibu yang kehilangan cintanya dari kasih sayang anak-anaknya. Ya Allah, kuatkan anak-anak yang kehilangan orang tuanya, menangkan saudara kami di Palestina. Itu saja. Kalau nyampe ke Allah diijabah. Jangan-jangan begitu dilempar batu ke tank Israel meledak. Kok batu bisa meledak? Oh, doanya orang Cicawe Mekah. Cicawe Mekah di mana? Tadi juga doa tahu. Oh, doanya orang Arca Mandik Cisaran. Doanya orang Bandung. Kan kalian tahu? Betul nggak? Di mana sih itu Sumedang? Oh, Cibelum. Cikahom. Cikalong. Banyak i-nya sih di sini ya. Kan doa kita semua se-Indonesia. Tahu-tahu begitu. Bum. Ini doanya orang Indonesia, mustajab ini. Batu dilempar jadi bom, tank Israel meledak kan gitu. Bisa jadi begitu kan? Kita nggak perlu kesana, tapi ngirimin doanya sampai. Atau kemarin ada aksi, bahkan seluruh dunia mau agama apapun turun, yang di Eropa, di Amerika, di Australia, semua angkat berilu Palestina, hentikan perang segala macam. Itu Israel kayak dikepung dari seluruh dunia yang minta dihentikan. Mudah-mudahan perangnya dihentikan oleh Israel. Kayak dikucilkan, dikerubutin, dikeroyok dari seluruh belahan dunia. Yang ketiga bisa bikin status. We stand with Palestina. Status gitu. Sedunia bikin status. Selesai. Status doang bisa bikin begitu. Ibu bikin status saja teman ibu bisa baper. Ibu bikin status nih, teman ibu bisa. Tega banget dia nulis begitu, pasti gue nih. Pasti yang dimaksud gue nih. Dia baper sendiri yang baca. Padahal bukan maksud ke siapa-siapa. Yang nulis aja status apa, tapi yang baca bisa baper. Jadi jangan remehkan status. Jangan remehkan tulisan di era medsos begini. Bisa jadi tulisan kita yang mendukung Palestina itu adalah bagian perjuangan terbesar untuk menghentikan serangan Israel kepada Palestina. Betul nggak? Mereka nggak bisa beli obat, anestesi tidak ada, bahan makanan tidak ada, uang juga tidak bisa didapat karena tidak bisa lagi bekerja dan tidak ada pekerjaan. Kita bantu lewat teman-teman, mudah-mudahan
mereka bisa kembali beli obat, beli makanan, beli bahan pokok untuk mempertahankan sekedar hidup yang nggak tahu berapa detik lagi, berapa menit lagi, berapa jam lagi, berapa bulan lagi. Hitungannya detik, menit, sewaktu-waktu, kapanpun, jam berapapun mereka bisa wafat, meninggal dunia. Nah, kita akan lihat, saksikan dan dengarkan nanti Ustaz Hendra akan memaparkan kondisi terkini. Dan insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina Allah beri kekuatan, kemenangan, kesabaran, ketabahan, dan Indonesia mudah-mudahan diberikan rasa aman, nyaman, damai sampai anak cucu keturunan kita hatta yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Hendra, tafadhol. Jazakallah khairan ya Ustaz barakallahu fikum. Baik, hari Allah kita akan menyaksikan pemaparan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di hadapan mata kita. Sebuah hal yang sebetulnya hanya sekelumit rangkuman dari apa yang Ibu hadirin rahimahullah pahami. Berita, gambar, video, berbagai macam tulisan telah datang ke masing-masing HP, betul tidak? Betul? Sudah melihat bagaimana potongan-potongan tubuh di sana? Sudah melihat bagaimana perut-perut yang terkoyak? Sudah terlihat bagaimana bangunan-bangunan yang hancur? Hadirin rahimahullah, ini adalah sebuah cerita nyata dari negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Aqsa Sana. Negeri para nabi. Negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra dan Mi'raj. Negeri yang dimuliakan dengan berbagai macam keagungan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Ini adalah kiblat pertama kaum muslim sebelum Masjid Al-Aqsa. Ini adalah nilai pahala salat di sana terhitung 1000 kali dibandingkan dengan pahala tempat yang lain. Ini Masjid Qubatus Sakhra yang sering dianggap sebagai Baitul Maqdis. Padahal Baitul Maqdis adalah kawasan di dalamnya yang ada Qubatus Sakhra dan Masjid Al-Qibli. Di sini telah tertanam saksi-saksi nyata yang membela Palestina dan abad demi abad mempertahankan dari kerongkongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saat ini hadirin rahimahullah, masjid ini sedang terzalimi. Orang-orang di dalamnya berteriak meminta bantuan. Mereka dizalimi oleh tentara-tentara yang berseragam lengkap berserta perlengkapan yang melindungi mereka dari berbagai macam hal, tetapi mereka melawan orang-orang yang tidak bersalah tanpa menggunakan atribut apapun untuk membela. Inilah orang-orang yang terusir dari tempatnya, dari masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melemparkan senjata, gas air mata, menembak di dalam masjid untuk mengusir orang-orang yang sedang sholat di sana. Sudah bukan lagi rahasia bagaimana wanita-wanita Islam diperlakukan dengan tidak adil, bahkan dipukul, bahkan ditendang, bahkan dilempari gas air mata hanya karena ingin mendekat ke masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, seorang wanita dilemparkan dari tangga oleh seorang tentara dengan seragam yang full lengkap dari atas sampai bawah. Ini bukan hanya sebuah cerita, tapi ini adalah kenyataan yang hadir saat ini dan ada di sana di Palestina. Ini yang ibu-ibu lihat, yang hadirin rahimahullah lihat, belum seberapa dengan penderitaan yang tiap hari mereka derita. Ketika madrasah dihancurkan, ketika sekolah-sekolah di bumi hanguskan, masjid-masjid dalam keadaan tidak bisa terlindungi dari bom-bom mereka. Lihatlah betapa luar biasa Allah memperlihatkan. Mereka tidak punya hati untuk sekadar memperlihatkan
rasa iba kepada seorang tua, wanita tua. Bahkan mereka injak-injak, bahkan mereka lakukan manipulasi seperti binatang. Inilah hadirin Allah, kenyataan yang detik ini ada di sana di Palestina. Tidakkah cukup semua ini untuk menggerakkan hati kita ingin membantu dan melakukan sesuatu di negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berbagai macam kuasa, di sebuah tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bahkan mengirimkan zait saja lil qanair untuk menerangkan cahaya di sana. Dan inilah hadirin rahimahullah, sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah muliakan dengan berbagai macam pilihan-pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya hadirkan sebagai ladang untuk kita beramal, tapi juga mendapatkan pahala perang di jalan Allah. Kalau kita melihat kontras dua tempat yang bersandingan antara Palestina, Gaza dengan Palestina yang terjajah oleh Israel, laknatullah. Bagaimana mereka mempersiapkan bom dengan pesawat-pesawat canggih, sementara di sisi lain saudara-saudara kita sedang berzikir di sana. Bagaimana mereka menyebarkan tank-tank yang canggih untuk menghancurkan dengan teknologi yang luar biasa. Kemudian saudara-saudara kita, anak-anak di sana dalam keadaan terancam dengan drone-drone yang ditebarkan oleh Yahudi laknatullah menghancurkan rumah-rumah mereka. Ini yang terjadi di sana. Bagaimana kita lihat orang-orang yang kekurangan pangan di sana masih terus saja dizalimi dengan berbagai macam cara, sehingga kita mengetahui betapa banyak peluru-peluru tajam yang telah jatuh ke tanah menghancurkan saudara-saudara kita di sana. Lalu dari darat, dari atas, dari berbagai macam sisi mereka dizalimi. Lihat penghancuran yang mereka lakukan. Ini hanya sebuah contoh dari banyak bangunan yang mereka hancurkan bersama orang di dalamnya. Kita mengetahui saat ini setiap manusia punya etika untuk tidak menyerah sekolah-sekolah. Ada etika untuk tidak menyerang tempat rumah sakit di mana orang berobat. Ada etika, tetapi mereka melakukan segalanya. Menghancurkan rumah ibadah, masjid-masjid dihancurkan, madrasah-madrasah diluluhlantakan, bahkan masjid dan kemudian rumah sakit menjadi sasaran tembak rudal-rudal mereka. Maka hadirin rahimahullah, bayangkan ada seorang ayah yang menghantarkan anaknya sekolah dan pulang menggotong anaknya dalam keadaan sudah wafat. Padahal dia di tempat yang seharusnya aman dari tembakan rudal, karena ada akhlak bahkan ketika perang. Inilah Yahudi laknatullah. Mereka menghancurkan berbagai macam hadirin rahimahullah, rumah sakit, kemudian madrasah, kemudian masjid, bahkan tempat orang-orang yang sedang mengungsi mereka hancurkan. Na'udzubillah subhanallah. Inilah bukti kekejaman Yahudi laknatullah. Maka mana lagi yang membuat kita bertahan untuk tidak memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan di tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Palestina sana. Kalau kita merasa sebagai orang yang beriman, sabda Rasulullah SAW, laisal mu'min, bukan orang yang beriman, man lam yahtamu bi amril mu'min. Lihat kehancuran ini, tidakkah mengiris hati kita? Lihatlah kehancuran ini, betapa banyak orang yang terkubur di bawah tanah, menjerit kesakitan, tidak bisa keluar, bahkan pada akhirnya wafat dikarenakan pertolongan yang tidak datang. Karena kesulitan terjadi di sana bertubi-tubi. Bukan hanya satu yang meninggal. Hadirin rahimahullah, saya mendengar hari ini 11.000 sudah meninggal.
66% di antara yang 11.000 itu konon katanya adalah bayi dan anak kecil. Memperlihatkan apa? Memperlihatkan bahwa Yahudi laknatullah, mereka tidak pandang bulu, tidak punya rasa hati untuk memilah dan memilih. Mereka menghancurkan segalanya. Yuk kita istighfar semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Siapkan infak terbaik. Astaghfirullah Rabbal kepada ibu-ibu jamaah yang ada di dalam masjid dan sekitarnya 100% murni untuk kencan ini akan kami serahkan kepada tim daripada Palestina. Untuk itu kepada ibu-ibu yang ingin bersedekah, insya Allah akan kami sampaikan kepada tim manajemen daripada Akhwatul. Silakan ibu-ibu, kita berjuang walaupun kita tidak bisa ke Palestina, kita masih bisa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih. Palestina, tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya. Kita mulai dengan berbisik saja, ibu, istighfar. Hadirkan hatinya, hadirkan rasanya. Bayangkan saudara-saudara kita yang terkoyak di sana, yang hancur tubuhnya, yang hilang tangannya, yang hilang kakinya, yang hancur rumahnya, yang mendapatkan berbagai macam perlakuan tidak adil dari Yahudi laknatullah. Istighfar yang dalam. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni, kamu belum bisa hadir di sana membela saudara-saudara kami secara fisik. Hadir mengobati luka-luka saudara kami, ya Allah. Betapa mereka membutuhkan bantuan, ya Allah. Jadikan doa-doa kami ini membumbung tinggi ke aras dan menurunkan ribuan malaikat untuk menolong mereka yang ada di sana. Ya Allah, tolong ya Allah, sembuhkan yang terluka dari saudara-saudara kami di sana. Dengan doa terbaik, Allahumma ya Allah, amin. Doa masing-masing doa terbaik kali ini. Kalau bisa sampai nangis, hadirkan hatinya.
Amin ya Allah ya Rabbana ya Qawiyu ya Aziz, birahmatika nastaghits. Turunkan ya Allah pasukanmu berupa air, pasukanmu berupa angin, pasukanmu berupa tanah-tanah yang bergetar, pasukanmu berupa batu-batu yang membantu, pasukanmu berupa malaikat-malaikat yang datang dengan izinmu, pasukanmu berupa hal-hal yang kami tidak ketahui dari binatang-binatang yang kau kuasai ya Allah. Bantu saudara-saudara kami di sana dengan cara yang kau ketahui terbaik untuk menolong saudara-saudara kami di sana ya Allah. Tidak terbayang ya Allah, tidak terbayang adik yang membawa potongan kakaknya ya Rabbi. Tidak terbayang ya Rabbi, berbagai macam kesulitan menjerit, sementara makanan sulit, minuman tidak bisa dicari, bantuan tidak boleh masuk ke sana ya Rabbi. Allahumma ya Qawiyu ya Aziz, hadirkan bantuan-Mu ya Rabb kepada saudara-saudara kami yang terzalimi di sana. Sok doa yang terbaik kali. Kalau bisa sampai nangis, sok minta sama Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Ya Rabb, kami akan membacakan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah yang kami baca ini ya Allah, tolong ya Rabb, turunkan sebanyak jari-jari yang terpaut hari ini, sebanyak itu pula malaikat Engkau turunkan menjadi bantuan untuk saudara-saudara kami yang sedang kesulitan ya Rabbana. Dengan bacaan Al-Fatihah yang kami bacakan hari ini ya Allah, tolong ya Allah, datangkan bantuan segenap kuasa yang Kau punya ya Allah. Bikul ismin min asma'il husna ma na'lam wa lam na'lam ma sammaita fil Qur'an wa la tusamma ya Allah, lam tusamma ya Rabbana. Dengan segala asmaul husna yang kami ketahui dan kami tidak ketahui, yang ada di dalam Al-Quran maupun tidak ada di dalam Al-Quran, kami meminta dengan seluruh keagungan-Mu ya Allah, tolong saudara kami di sana. Lihat ini ya, nas'aluka ijabah. Al-Fatihah. Takbir. 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 Jadi kita akan berinfak komitmen. Apa itu infak komitmen? Infak, kita akan memberikan donasi kepada saudara-saudara kita dengan cara berkomitmen dengan sebuah jumlah. Komitmennya seperti apa? Tinggal ibu-ibu menuliskan niatnya. Niat insya Allah dibantu sama Allah. Percaya? 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 Percaya Allah Maha Kaya? Percaya sedekah akan diganti? Percaya bahwa kita membantu saudara kita akan dilipat gandakan pahala? Percaya? Percaya bantuan kita akan berbuah pahala jihad di jalan Allah karena membantu orang yang berjihad. Percaya? Percaya bahwa sedekah kita akan memudahkan orang, anak-anak kita menghafal Al-Quran karena kita membantu orang yang menghafal Al-Quran di sana. Percaya? Bismillah. Yuk berkenan yang berniat. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berniat Bismillah 5 juta menyicil untuk Palestina jumlah kami. Ada sebelah sini barangkali. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, 6. Insya Allah sedekah ini akan diganti oleh Allah. Sedekah ini akan dikembalikan. Bahkan sabda Rasulullah sampai menginginkan beliau untuk yakin hambanya, untuk yakin umatnya. Beliau menyebutkannya 3 kali. Baliyazdan, baliyazdan, baliyazdan. Ada yang berkenan 5 juta? Ada? Baik, kalau tidak ada saya turunkan 3 juta barangkali. Berkenan? Bismillah. Boleh dicicil, boleh minggu depan, boleh bulan depan, boleh 2 bulan ke depan, boleh 3 bulan ke depan. Ada yang berkenan? Ya 3 juta. Bismillah. 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 Dawum mardahum bisadaqah. Ada yang sakit disembuhkan dengan sedekah. Janji siapa? Janji Rasulullah
saya melihat buktinya. Ada orang yang sembuh dengan sedekah. Banyak yang datang ke pesantren kami dengan izin Allah, kemudian sedekahnya menyembuhkan. Ada yang berkenan acungkan tangan 3 juta. Going once, hitung 1. Ayo, bismillah, bismillah, bismillah. 2, bismillah. 3, bismillah. Oke, saya turunkan kembali 2 juta. Ada yang berkenan? Ya ibu-ibu, bismillah, bismillah, bismillah. Ada yang berkenan? Ada yang berkenan? 2 juta. Dan insya Allah ini Allahu Akbar. Ada lagi yang ketiga, 1 juta yang ketiga. Allahu Akbar, takbir. Ada lagi 1 juta yang keempat. Ada keempat. Ada keempat. Ada 1 juta yang keempat. Boleh dicicil, boleh sekarang, boleh sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Ada 1 juta yang keempat. Sama-sama. Ini lebih dari 40 orang. Insya Allah doanya makbul. Semoga yang berinfak ini hartanya diberikan keberkahan. Amin. Semoga yang berinfak ini Allah lipat gandakan kesolehan putra-putranya. Amin. Semoga yang berinfak ini putra-putrinya diberkahi, dimudahkan ngapalin Quran. Amin. Baik, ada yang berkenan? Yang keenam, sebelah kanan saya barangkali. Yuk, di belakang sana ada lagi. Dan ingat hadirin rahimahullah, inna sadaqah, sedekah itu tutfi'ul ghadaba Rabb, memadamkan murkanya Allah seperti api yang dimadamkan oleh air. Itu sabda Rasulullah. Nih, ada orang yang punya masalah dalam kehidupannya karena kadang-kadang diundang oleh kemurkaan Allah. Bagaimana cara Anda yang berkenan? Sebelah kanan, belakang sana, kiri saya, kiri sebelah sini ada yang berkenan. Yuk saya hitung sampai 3. 1, bismillah. Yuk, 2, bismillah. 3. Baik, saya turunkan 500.000. Ada yang berkenan? Ibu, alhamdulillah berkah ibu silakan. 500 saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. 250. Ada yang berkenan? 250.000. Ada yang berkenan? Ada? Sebelah kiri barangkali, sebelah kanan barangkali, depan saya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, barakallahu fikum. Yang berkenan untuk berinfak berapapun jumlahnya, 10, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, terserah. Silahkan mendekat ke panitia. Berkah, mohon maaf atas segala alfa dan kubah, mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf kalau hal-hal yang tidak pada tempatnya. Saya Hendra Sudrajat dari Cimahi, anggota Ustaz Darut Tauhid Negeri Kaum. Mohon maaf atas segala alfa dan kubah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat ya ke arah panitia. Sekali lagi kami atas nama seluruh tim dari DKM Masjid Nurul Izzah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas segala partisipasi dari Bapak Ibu semua. Semoga Allah balas dengan balasan terbaik dan semoga Allah terus melembutkan hati kita untuk terus berbagi dengan saudara kita di Palestina. Demikian yang dapat kami persembahkan hari ini. Tidak ada gading yang tidak retak. Atas segala kekurangan, kekhilafan dari saya pribadi, banyak ucap dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.